Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut laporan tugas proyek akhir kelompok 6 interaksi manusia dan komputer yang beranggotakan Arif Rahman Ramli, Muhammad Aldi Wirayuda, dan saya sendiri Mawaddah Warohmah. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan, permasalahan dan alasan membangun desain interaksi dan teknologi. Judul laporan sistem. Technostore App adalah suatu aplikasi jual beli di mana penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui aplikasi ini. Latar belakang masalah yaitu perkembangan teknologi digital kini merambah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah bisnis dan transaksi di toko hingga melakukan pembukuan digital. Untuk itulah memerlukan aplikasi penjualan bisnis online. Aplikasi penjualan online dapat berkembang dengan baik. Anda dapat mengecek apakah barang yang diinginkan konsumen masih ada atau stoknya semakin menipis. Keuntungannya dari aplikasi penjualan online ini adalah mampu mencatat transaksi penjualan secara akurat. Misalnya, mulai dari pemesanan hingga transaksi secara online. Hal ini akan terekam secara otomatis dan lebih akurat. Aplikasi penjualan online tidak hanya dapat membantu dalam transaksi layaknya mesin kasir konvensional. Lebih dari itu, aplikasi tersebut juga dapat mendukung dalam membuat laporan penjualan online secara langsung serta cepat, sehingga Anda akan lebih mudah dalam melihat performa bisnis. Alasan membangun desain interaksi dan teknologi dari Technostore App. Yang pertama, memudahkan menggunakan dalam melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, memudahkan pengguna untuk mengakses toko store aplikasi. Selanjutnya, analisis dan alur sistem. User analysis. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama user, yaitu pembeli. Text analysis. Text analysis yaitu apa yang perlu dilakukan atau diinginkan pengguna. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai user flow. Pada aplikasi yang sudah dibuat, urutan-urutan bagi user yang akan menggunakan aplikasi ini adalah yang pertama masuk aplikasi, berikutnya login, selanjutnya geser layar untuk mengakses aplikasi, selanjutnya pilih merek dan klik produk, selanjutnya beli produk atau masukkan ke keranjang, dan selesai. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem interface low fidelity using flow maps process. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, ini merupakan tampilan login. Dan di tampilan login ini terdapat username, password, dan tombol login. Misalnya kita sudah mengisikan username dan password, lalu kita tekan login. Nah, setelah menekan login, di sini ada suatu akses untuk mengakses home screen. Di sini kita klik ini dan kita geser. Setelah masuk ke home screen, di sini terdapat pilih merek dan merek produk. Di bagian merek produk dapat kita klik dan kita geser untuk mengubah warnanya. Kita kembalikan lagi, pilih produk, kita kembalikan, klik produk, kembalikan klik produk. Di sini pembeli dapat membeli atau memasukkan ke keranjang. Nah, selanjutnya untuk prototype atau penghubungnya, untuk tampilan login, jika kita mengklik login, maka penghubungnya akan langsung pindah ke tampilan akses. Dan untuk setelah kita menggeser tampilan akses, kita akan diarahkan ke home screen.
Di home screen untuk produknya kita dapat di sini ada penghubung untuk setiap produk, dan di tampilan produk ada penghubung untuk kembali ke home screen atau mengubah tampilan warna produk tersebut. Baiklah, sekian dari pembahasan saya. Lebih kurang mohon maaf, akan dilanjutkan oleh Arif Rahman Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Ramli. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari salah satu teman saya. Berikutnya adalah testing. Ada dua tahapan hasil uji terhadap sistem, yaitu menggunakan black box testing untuk mencoba semua interface yang di dalamnya ada inputan dan output. Sebagai contoh, ada tabel yang berada di bawah ini. Di sini ada aktivitas pengujian, realisasi yang diharapkan, hasil pengujian, serta kesimpulan. Nah, contoh, misalnya aktivitas pengujiannya masuk ke aplikasi, lalu realisasi yang diharapkan terhubung dengan halaman utama. Hasil pengujiannya adalah muncul halaman login, kesimpulannya sesuai. Berikut juga di bawah ini, yang di bawahnya juga klik login, lalu terhubung dengan halaman akses, lalu muncul halaman akses untuk masuk ke home screen, lalu sesuai. Selanjutnya ada juga geser layar untuk akses. Nah, realisasi yang diharapkan terhubung dengan halaman home screen, lalu hasil pengujiannya muncul halaman home screen, langsung kesimpulannya sesuai. Begitu juga klik produk, lalu realisasi yang diharapkannya terhubung dengan halaman sebelumnya, hasil pengujiannya adalah muncul halaman produk, kesimpulannya sesuai. Selanjutnya adalah menggunakan user testing. Nah, di sini apakah interface sistem sudah sesuai dengan keinginan user? Nah, di sini kita akan menjelaskan sebagai tabel di bawah ini ya. Kalian bisa lihat di sini ada teks responden 1 dan responden 2. Nah, di sini teksnya adalah tampilan login, lalu respondennya tata letak rapi, responden 2-nya tidak ada masalah. Begitu pula teks tampilan akses, responden 1-nya tidak ada kendala, responden 2-nya mudah karena user hanya perlu meng-swipe layar HP atau kursor PC. Nah, selanjutnya home screen. Responden 1-nya tampilan dan tata letak bagus, lalu responden 2 tidak ada kendala mudah dipahami. Nah, selanjutnya desain interaktif. Responden 1-nya bagus, lalu responden 2-nya tampilan sudah sesuai. Yang terakhir adalah keseluruhan. Nah, responden 1-nya di sini untuk tampilan keseluruhan sudah bagus, hanya saja ada beberapa icon yang belum diprogram. Nah, responden 2-nya responden dapat sangat mudah memahami dan menggunakan aplikasi ini. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.